SMK Informatika Sumedang. Sekolah ini terletak di Jalan Anggrek Situ nomor 19, tepatnya satu lingkungan dengan kampus Timik Sumedang. Lokasinya mudah dicari loh. Sekolah ini juga memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi upacara? Ada yang nggak ikut upacara nggak? Ikut semua, alhamdulillah. Nah, Bapak akan selalu sekalian tetap mengingatkan untuk selalu pertama bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, terus kita bisa masuk sekolah dan sebentar lagi akan PAS semester dan ganjil, itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Artinya kita harus mempersiapkan, menjaga kesehatan tubuh kita, terus kita juga harus mempersiapkan apa yang harus dipelajari dan harus tetap semangat. Karena kalau kita tidak semangat, kita akan menghadapi ujian, otomatis kita tidak akan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Selain kita harus bersemangat itu ya harus selalu menjaga kesehatan dan harus tetap bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu juga Bapak akan selalu mengingatkan kalian untuk mengingatkan kembali tentang apa itu 3 janji siswa yang tadi kalian mungkin bacakan ya. Setiap hari Senin kalian misalkan salah satu poin terakhirnya itu ada yang ketiga itu adalah belajar bersungguh-sungguh untuk mengejar. Nah, pagi ini Bapak akan memberikan sebuah cerita yang berkenaan dengan motivasi kalian. Ilmu itu harus dicari, betul? Dan diamalkan. Tapi ilmu dan amal tanpa ada sama aja dengan. Kalian pernah lihat satu tayangan video, ada yang pernah lihat nggak? Ada seorang nenek yang dikenal sama sekelompok pelajar. Pernah lihat nggak? Nah, reaksi kalian gimana melihat? Atau ada yang pengen memvideokan dan memviralkan? Tidak, kesal kan ya? Nah, itu salah satu contoh apakah yakin seorang pelajar itu jadi dengan ilmu dan pengetahuan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang, ilmu ada, kadang-kadang ilmu secara saintis ataupun akademis diamalkan dengan baik, tapi dia kurang arif, kurang sopan, kurang etika. Bapak berharap kalian tidak seperti itu, jangan ditiru. Karena bagaimanapun juga adat-adat atau etika atau kesopanan itu adalah bentuk kita. Kalian akan dihargai, dihormati, disampaikan dengan sopan, halus, dan oleh karena itu Bapak mengingatkan kalian
juga sebagai pelajar selain tujuan yang menjadi ilmu belajar tersebut harus selalu menjaga etika dan sopan santun ke kasaluhur guru kumaha kasaranakeun guru kumaha orang kita. Artinya harus selalu saling menghormati, menghargai. Nah, dari kisah itu kalian harus bisa mengambil dari permasalahan itu dari yang dilihat dari video tersebut ternyata kalian juga merasa kesal kan? Tidak mau kan kalau tidak lihat dari apa berarti seorang itu adalah orang yang tidak sangat yang kita wajib jadi makanya selain kalian tadi harus menuntut ilmu dengan baik, mengamalkannya dengan baik, kalian juga harus berarti harus punya mau. Itulah motivasi hari ini yang Bapak sampaikan. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak seperti biasa kita hadirkan dulu pikirannya, perasaannya, hatinya dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk berdoa bersama-sama supaya apa yang kita terima pembelajaran hari ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian pelajari, bisa kalian buat dari pembelajaran sekarang itu bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa mengamalkannya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu dan berdoa seperti biasa mulai dipimpin sama dia seperti biasa. Silakan kita berdoa bersama-sama. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan absensi dulu ya. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Ahmad hadir? Alin? Andrian? Alhamdulillah hadir semua ya. Materi sebelumnya itu masih tema yang sama, yaitu teknik desain aplikasi mobile. Kita sudah belajar apa di pertemuan sebelumnya? Tentang UI dan UX. Terus apa lagi? Apa itu UI? Oke. Terus UX? Pengalamannya. Terus selain UI dan UX, apa lagi yang dipelajari? Teknik desain. Teknik desain itu ada apa aja? Terus boleh satu-satu, misalkan tangannya diacungkan, siapa yang mau jawab? Teknik desain aplikasi mobile siapa? Fitur autocomplete. Fitur autocomplete. Terus ada lagi? Konsistensi. Ada lagi yang keras suaranya? Apa? Kesalahan. Terus Dapat dibaca dan oke, teks dapat dibaca dan terbaca. Masih ingat berarti ya? Apa? Cepat dan responsif. Cepat dan responsif. Terus navigasi yang sederhana. Jadi kalian kemarin sudah belajar tentang UI dan UX. Terus kalian juga belajar tentang teknik desain aplikasi mobile. Ada apa aja? Tampilannya, terus ada fitur autocomplete juga ada, terus persepsi, terus tombol aplikasi mobile, terus apa lagi? Pesan kesalahan, terus harus tepat dan responsif, terus apa lagi?
teks terbaca dan dapat dibaca dan terbaca. Belum masuk ke pembelajaran, Bapak akan ngasih dulu pretest. Pretestnya naon ya? Bapak pengen tes awal dulu menggunakan Google Form. Google Form-nya Bapak akan share di grup WhatsApp. Linknya Bapak kirim. Nah, ke grup WhatsApp kalian. Silakan dikerjakan. Dari hasil pretestnya kita lihat dulu. Nah, ini udah ada yang jawab. Lihat. Wah. Nah, ini berarti ada yang masih belum mengisinya, belum 100%, tapi bagus, ini sudah ada yang di atas 89%. Nah, kita akan belajar tentang desain aplikasi mobile, yaitu kompetensi dasarnya. Coba bacakan sama siapa yang mau baca di depan. Kompetensi dasar 3.26 memahami teknik desain aplikasi mobile. 4.26 mempresentasikan desain aplikasi berbasis mobile. Tujuan pembelajaran, siapa yang mau baca? Silakan, bacakan. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik memahami tipe dasar tampilan aplikasi mobile dengan benar. 2. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membedakan tipe dasar tampilan aplikasi mobile baik. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mempresentasikan tipe dasar tampilan aplikasi mobile dengan percaya diri. Oke, terima kasih Rama dan Risma yang sudah membacakan. Nah, ini adalah prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajarannya tadi setelah kalian mengikuti pretest juga ada beberapa prosedur pembelajaran yang harus kalian ikuti. Yang pertama, memperhatikan video. Jadi nanti ada tampilan video yang akan Bapak tampilkan mengenai permasalahan dari materi sekarang. Oke. Kemudian 2, membentuk kelompok diskusi 4-5 orang. Nah, nanti Bapak akan bikinkan kelompok. Kemudian kalian mendiskusikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Keempat, menyiapkan laporan hasil diskusi. Jadi kalian diskusi seperti biasa. Boleh dari buku paket mencari sumber informasinya. Boleh kalian juga menggunakan internet. Terus perwakilan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi dan peserta didik lainnya saling menanggapi. Kemudian menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Nah, terus nanti Bapak akan kirimkan juga evaluasi atau kuis post-test terakhir ya. Evaluasi melalui Google Form. Nanti Bapak kirimkan lagi Google Form-nya. Kalau yang kemarin kan pakai quiz sis. Nah, sekarang mencoba pakai Google Form. Kemudian ini ada teknik penilaian yang harus kalian lihat. Kalian perhatikan, ada nilai sikap saat diskusi. Nah, itu dinilai. Terus ada nilai pengetahuan dan tes tertulis, itu juga dinilai. Terus ada nilai keterampilan. Nah, itu juga dinilai. Oke? Ada yang ditanyakan dulu tentang ini prosedur pembelajaran? Jelas? Oke. Nah, mengenal tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Ada splash screen, ada onboarding, ada home and menu, ada login, kemudian layar, terus layar e-kamar. Nah, itu adalah mengenal tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Jadi tipe dasar tampilan aplikasi mobile itu ada minimal 7 komponen. Nah, ini termasuk splash screen, terus onboarding, terus ini kalian tahu ini
Nah, inilah yang disebut dengan layar statistik. Ini ada di ML, ada di maksudnya game ML, ada Mobile Legend. Nah, ini adalah salah satu layar statistik yang ada di aplikasi mobile. Kemudian ini apa? Aplikasi apa? Layar musik. Biasanya kalian menggunakan apa untuk aplikasi musik? Nah, kalian sudah bisa membedakan dari setiap tampilan tersebut, tapi kalian harus mengenal dulu. Nah, cara membedakannya nanti kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ini layar e-commerce. Ini kira-kira apa? Tokopedia, si hijau ya. Nah, kalian nanti bisa mencari sumber referensi di sini nih untuk tampilan di dribble.com ya. Nah, itu adalah materi pengantar untuk pertemuan hari ini. Kira-kira menurut kalian setiap tampilan itu tipe dasar itu sama apa beda? Beda. Nah, kalian sekarang akan Bapak bagi kelompok, tapi sebelum dibagi kelompok simak dulu video berikut. Ini kan materi yang pengantar yang Bapak sampaikan. Nah, ini adalah video yang harus kalian simak. Nanti permasalahannya kalian analisis dari video tersebut. Simak dulu, tonton dulu videonya. Oke. Silakan. Perhatikan lagi. Ada apa aja tipe dasar tampilan? Nah, nanti kalian silahkan dianalisis sesuai instruksi dari petunjuk LKPD. Tadi kalian melihat ada apa aja tipe tampilan yang ditampilkan di sana. Splash screen-nya ada, terus login-nya ada, terus command menu, terus onboarding-nya ada nggak? Ada. Nah, nanti kalian silahkan kerjakan sesuai petunjuk di LKPD untuk menyelesaikan permasalahan dari tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Sekarang Bapak akan bagi dulu kelompok, karena sesuai dengan prosedur pembelajaran tadi, kalian setelah menyimak video, terus Bapak juga setelah menyampaikan materi, kalian akan dibagi kelompok dulu. Nah, pembagian kelompok seperti biasa, kelompok 1 sebelah sini Risma, Neng Wiwin, Ilyas, Tri Juliano, Jihan Padilah sebelah sini. Kelompok 1. Kelompok 2 sebelah sini.
Nopal, Paundra. Nah, kelompok 6 sebelah sini. Fitri, Hilda, Ahmad, Rian, dan Febri. Nah, setelah dibagi kelompok, Papa akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya silakan boleh kalian untuk mengerjakannya boleh di kertas kalian, di buku kalian, ya. Kelompok 1. Pas ya, kelompok 6. Sebelum kalian mengerjakan, dibaca dulu petunjuknya seperti apa. Silahkan coba bacakan dulu petunjuknya biar nggak salah. Kalian ngerjakannya bacakan sama Alin. Silakan, Lin. Baca. Petunjuk pengerjaan. 1. Isilah identitas kelas, kelompok, dan nama anggota dengan lengkap. 2. Baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. 3. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. 4. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 5. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. 6. Diskusikan dalam kelompok dan konsultasi dengan guru dalam mengerjakan tugas. Jadi kalian harus membaca petunjuk pengerjaannya dengan baik. Nanti kalau kalian ada yang belum dipahami atau ada yang masih bingung, kalian boleh berkonsultasi dengan Bapak. Nanti Bapak juga akan cek ke kalian bagian mana yang tidak dimengerti dan belum dipahami, ya. Silakan kalian boleh untuk mengerjakan LKPD-nya, kalian boleh menggunakan buku paket untuk mencari informasi ataupun kalian boleh searching. Nah, sekarang coba bacakan yang itu apa kegiatannya, langkah kegiatannya seperti apa. 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Sebutkan tipe dasar tampilan apa, kemudian analisis. 2. Perhatikan gambar 2 berikut. Gambar tersebut termasuk ke dalam tipe dasar aplikasi mobile. Sebutkan tipe tampilan apa, kemudian tuliskan tahapan dalam membuat tipe tampilan dasar tersebut. 3. Presentasikan di depan kelas hasil pengerjaan LKPD di depan guru dan teman-teman. Oke, silakan. Sekarang kalian kerjakan dulu petunjuk langkah kegiatannya jelas? Jelas? Petunjuk pengerjaannya jelas? Jelas. Tujuannya di atas jelas terbaca? Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu berapa menit? 30 menit cukup? Petunjuknya jelas nggak? Nah, ini apa? Splash screen. Splash screen terus disuruh menganalisis. Berarti perbedaannya kumaha tampilan nana, teknisna, warna segala macam. Ya. Beda kan? Tiap splash screen mana? Ada yang belum dipahami nggak? Nah, iya, itu diperhatikan apa yang mendominasi. Nah, itu kan perbedaannya. Dianalisis yang membuat beda dari tampilan ini apa? Nah, contoh ini kan splash screen. Terus iya pada penggunaan warna. Ada penggunaan warna. Iya, ada kebiru-biruan, aya biruan di grade. Iya, polos hitam mukul. Emang biruan itu atau emang primer? Nah, kalau cara ngeceknya kalian boleh install aplikasinya. Biasanya aya biruan kalau abis. Bisa langsung dicek dulu, dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Untuk jawaban nomor 1, di sini kami menjawab splash screen ya. Karena splash screen merupakan gambar awal pada saat aplikasi pertama kali dibuka berupa logo atau slogan suatu aplikasi. Di gambar tersebut terdapat beberapa perbedaan antara splash screen aplikasi Disney dan Netflix, yaitu font. Di sana menggunakan jenis font yang berbeda. Pada splash screen Disney menggunakan jenis font dan sedangkan pada splash screen Netflix menggunakan grafik.
Kemudian terletak pada warna latar splash screen-nya. Pada Disney berwarna antara warna hitam dan biru tua, jadi perpaduan. Sedangkan pada Netflix latarnya itu berwarna hitam ya. Dan warna tulisan Netflix-nya itu berwarna merah. Seperti itu. Juga terletak pada logo kedua aplikasi tersebut yang sudah jelas berbeda, seperti itu ya. Nah, untuk kedua, tampilan tersebut berupa onboarding, di mana onboarding merupakan tampilan serangkaian latar yang menampilkan sistem tutorial penggunaan, navigasi, fitur, dan manfaat aplikasi. Tahapan dalam membuat onboarding perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya harus menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan akurat. Kemudian buat tampilan onboarding sekreatif mungkin sehingga tahapan atau fitur yang ada di aplikasi terlihat jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Boleh? Perkenalkan namanya kelompok berapa nih? Perkenalkan, saya Risma dari kelompok 1. Izin bertanya. Dari kedua splash screen yang ada pada aplikasi, kelompok kalian lebih memilih yang mana? Mungkin kelompok kami lebih memilih splash screen Disney ya, karena pribadi suka warna biru. Jadi itu ada warna birunya kayak lebih menarik aja gitu. Tampilannya ya. Terus jenis fontnya juga kayak lebih dikreatifin gitu, nggak flat kayak Netflix gitu. Lebih lengkap. Ada lagi. Sudah, silakan simpulkan. Ada yang masih bertanya? Oh, satu lagi ada. Silakan. Saya dari kelompok 2 izin menanya ya. Hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat splash screen? Splash screen. Ya, splash screen. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat splash screen? Silakan. Mungkin pada saat kita akan membuat splash screen perlu memperhatikan yang namanya ya kayak warna latar, jenis font, terus kita juga harus memperhatikan perpaduan warnanya gitu, jangan kayak jadi asal jeplak gitu. Jadi harus kayak konsistensi juga menerapkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ya. Ya, silakan mau menyimpulkan dulu, boleh silakan. Kesimpulannya, mungkin di pertemuan ini kelompok kami jadi lebih tahu tentang splash screen dan onboarding, terutama pada aplikasi Disney dan Netflix, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Bisa tepuk tangan lagi. Tutup. Ya, kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Ada 2 kelompok yang presentasi ke depan. Itu dari kelompok siapa tadi? Yang pertama kelompok 3, yang kedua kelompok 4. Dan mereka sudah berani tampil ke depan. Bapak sangat menghargainya dan luar biasa juga. Jadi kalian tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Kemudian tadi ditanggapi oleh kelompok lain. Kelompok yang menanggapi kelompok berapa? 1 sama Risma. Kelompok 2 sama Paundra. Terus ada juga ditanya, ada yang nanya dari kelompok berapa? 4. Itu Rangga tadi bertanya, dan itulah yang diharapkan Bapak. Jadi diskusi, presentasi, kemudian saling menanggapi dan kalian terlihat benar-benar student center, artinya berarti aktif. Nah, simpulkan. Pertama splash screen, kemudian onboardingnya ada, ketiga ada home dan menu, terus ada loginnya juga, terus ada tadi tampilan apa yang Bapak lihat kan? Musik. Kalian suka dengan musik? Suka. Terus ada tampilan apa pas tadi Mobile Legend? Ada layar statistik. Nah, itu secara
komponen utama yang biasanya tampilan dasar, tipe tampilan dasar yang ada di aplikasi mobile. Jadi hari ini kita belajar tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile. Ada 7. Ya, tadi kalian sudah bisa menyimpulkannya karena kalian sudah bisa menyimpulkannya dengan baik. Kita bersama-sama sudah menyimpulkan. Bapak sekarang kasih evaluasi atau post testnya sejauh mana. Tadi kan sudah diisi ya, pretest sudah. Nah sekarang post test. Post testnya Bapak kirim. Bapak kirim di grup ya. Kalau tadi kan pretestnya. Nah sekarang post testnya dicoba setelah kalian tadi mengikuti pembelajaran, apakah bisa mengisi atau tidak. Berapa presentasi yang bisa diisi. Silakan dikerjakan dengan jujur. Setelah tadi dijelaskan tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile, apakah bisa mengerjakan dengan baik? Kalau tadi di pretest kalian 80% sudah ternyata ya. Sudah ada yang membaca, disuruh diliterasi di pertemuan sebelumnya, ternyata kalian banyak juga yang baca. Kirain Bapak mah nggak dibaca. Ternyata banyak yang ngebaca. Nah sekarang Bapak pengen lihat setelah dijelaskan dari 80% apakah ada peningkatan? Yang tadi di pretestnya itu kalian hanya 80%. Ternyata sekarang 98% bahkan, oh ya, 100%. Wah, berarti kalian hebat, luar biasa. Oke, jadi alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan baik. Kalian menyimak dengan baik, diskusi dengan baik. Kemudian tadi mempresentasikannya pun luar biasa. Kita ucapkan alhamdulillah. Jadi pertemuan tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile kali ini kalian sudah bisa membawanya. Dalam arti pengetahuannya kalian sudah sangat memahaminya berarti ya. Pertemuan berikutnya coba kalian baca tentang multi window. Materi berikutnya ini akan lebih menarik lagi. Bagaimana caranya kalian mengetahui apa itu kemudian kalian membedakan jenis apa aja multi window, baik yang ada di laptop, di komputer maupun di perangkat khusus ke perangkat mobile kalian. Ini berhubungan dengan split screen. Nah, nanti ada di pertemuan berikutnya lebih seru lagi. Biasanya ada HP ataupun ada handphone yang tidak bisa split screen. Bagaimana nih cara mengatasinya? Nah, nanti di pertemuan berikut kita akan belajar tentang multi window. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan mengucap bersama-sama alhamdulillah dan kita berdoa. Seperti biasa kita berdoa bersama-sama, tundukkan kepala. Jangan lupa kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan masih diberikan kesehatan. Nanti pas pulang, hati-hati, harus keadaan kelas harus kondisinya rapih kembali. Ya, jangan sampai tertinggal buku. Dan kalian sekarang kan pas keluar jam 10 itu jadwalnya pemilihan apa? Ketua OSIS. Jadi kalian boleh nanti pergi dari sini dengan tertib ke pemilihan ketua OSIS. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, masih ada yang mau ditanyakan nggak tentang tipe dasar tampilan aplikasi mobile? Sudah jelas? Sudah. Jadi nanti Bapak ingatkan kembali, kalian persiapkan literasi kembali tentang multi window. Oke? Dan ini multi window ini tidak kalah menarik dengan pertemuan sekarang. Pasti sangat luar biasa karena nanti Bapak pengen lihat kalian bisa nggak menjalankan multi window di HP kalian. Oke? Sudah? Paham? Silakan pimpin doa sama Ilyas, kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua.